Tiba-tiba jari gue berhenti. Pas gue lihat cowok ganteng dengan koma hairnya muncul di layar gue. Makin yakin dah tuh gue buat gaet anaknya jadi suami. Temen-temen gue yang khawatir pun pada nyamperin gue dan nenangin gue. Gue punya cerita. Peringatan, animasi ini dibuat dengan tujuan sharing pengalaman pribadi sang pengirim cerita. Dimohon untuk menghargai cerita tanpa menyudutkan beberapa pihak. Selamat menonton. Halo guys, kenalin nama gue Rania. Gue adalah mbak-mbak budak korporat berusia 27 tahun. Sebagai budak korporat sekaligus anak rantau yang hobinya mencintai K-pop alias boyband Korea ini, kegiatan gue ya mentok-mentok kumpul sama teman sefandom atau datang ke acara-acara K-pop gitu. Tapi ada nih satu kejadian dar yang nyempil di antara kegiatan fangirling gue, dan itu bakal gue ceritain ke kalian sekarang. Di umur yang lumayan sudah matang, tinggal ditiriskan ini. Of course, orang tua gue mulai nyinggung-nyinggung soal pasangan. Gue yang anaknya nggak terlalu tertarik sama dunia percintaan ini pun kadang bingung nyari alasan biar ortu nggak khawatir. Padahal mah di sini juga gue fine-fine aja kok tanpa pasangan. Cuma kan kalau ortu emang pikirannya lain kali ya. Ada tuh satu waktu tetangga gue yang seumuran sama gue nikah. Mungkin itu nge-trigger mak gue yang kayaknya pengen buru-buru bikin hajatan juga. Mulailah tuh setiap nelpon gue, dia pasti nanya-nanya soal pasangan mulu kayak, "Ran, udah ada calon belum? Ran, ini teman mama ada cowok seumuran kamu. Mama kenalin ya." Dan pertanyaan lainnya dah. Kalau di list kayaknya panjangnya melebihi list koruptor di negara Konoha. Karena gue anak yang sangat berbakti kepada orang tua, akhirnya gue coba-coba dah tuh nyari pasangan di aplikasi cari jodoh. Abis pulang kerja, udah bersih-bersih, gue bukalah HP gue buat nyari cowok yang sekiranya cocok dan masuk tipe gue. Ada tuh kayaknya 30 menit gue swipe. Tiba-tiba jari gue berhenti. Pas gue lihat cowok ganteng dengan koma hairnya muncul di layar gue. Kayaknya ada deh beberapa menit gue liatin dulu foto dia. Sampai akhirnya gue beraniin diri buat jatuhin pilihan gue ke dia dan mulai percakapan. Sumpah ya, ibarat kata mah gue dapet jackpot ini. Udah mah di fotonya ganteng, typingnya ganteng, obrolannya nyambung. Untuk seketika gue lupa dah sama idola gue. Nggak kerasa tuh udah jam 12 malam. Akhirnya doi pamit tidur, soalnya besok kerja. Dan ya gue pun akhirnya tidur juga. Udah seminggu berlalu, obrolan dia sama gue udah makin intens. Udah kelihatan juga nih, dia tertarik sama gue. Kalau guenya, ya tertarik banget lah. Oh iya, gue belum ngenalin doi ke kalian ya? Cailah doi. Nah, doi namanya Ihsan. Dia setahun lebih muda dari gue. Hidup berondong. Hehe. Tapi ya, walaupun dia berondong, dia tuh lebih dewasa dari gue. Dia juga family man banget. Di jarak waktu gue yang kenal dia baru seminggu, gue udah dikenalin sama adik-adiknya dan mama papanya juga. Dia tuh emang harmonis sih hubungannya sama keluarganya. Akhirnya, ada satu waktu dia pengen ngajak gue ketemu. Sebenarnya sih, kita sama-sama tinggal di Jakarta. Cuma, dia di Jaktim, dan gue di Jakbar. Dan lagi, kita sama-sama sibuk. Jadinya belum nemu waktu yang pas buat ketemu. Setelah kita nyesuaiin schedule, akhirnya kita mutusin buat ketemu minggu depan. Dia katanya mau jemput gue ke sini, biar gue nggak usah naik Transum. H-1 ketemu, gue bener-bener persiapin diri banget. Mulai dari baju, aksesoris, parfum, style rambut, dan lain-lainnya. Seniat itu gue pingin bikin kesan pertama yang baik di mata dia. Pas hari H, gue udah siap-siap tuh dari pagi. Rencananya, dia mau jemput gue di jam 12. Dan lu tahu, gue udah siap sedia dari jam 8 pagi weh, saking excitednya. Dan akhirnya, pas jam 12 lebih sejengkal, ada suara mobil keparkir di depan kosan gue. Dan gak lama dari itu, ada notif chat dari dia yang ngabarin kalau dia udah sampai. Gue pun langsung keluar kosan dan jalan nyamperin dia. Pas dia keluar dari mobil, lu tahu,
Jantung gue udah kayak mau keluar dari tempatnya, cuy. Tuh orang ternyata bener-bener wujudnya tuh kayak yang ada di otak gue. Tingginya mungkin 180-an. Stylenya beneran clean banget. Dan dia tuh wangi banget. Wanginya pas banget, bukan kayak nyengat gitu. Sorry ya, agak telat. Tadi agak macet soalnya. Aduh, Iksan! Lu mau telat 24 jam juga gak apa-apa kali gue jabanin. Aman-aman, santai aja, San. Lagian daerah sini emang suka macet kok. Itu pun gue ngomongnya gelagapan banget saking gugupnya. Akhirnya, gue sama Ihsan OTW tuh ke tempat makan. Selama makan sama dia, gue bisa nilai nih. Anak act of service banget. Beneran nge-treat gue kayak princess dong. Duh, nih orang ya, bener-bener bikin hati gue yang sekeras es bisa mencair seketika. Nih contohnya ya, dia narikin kursi buat gue, bukain tutup botol minum tanpa gue minta, bantuin gue yang kesusahan motong makanan, dan banyak lagi yang dia lakuin untuk bikin hati gue jatuh sejatuh-jatuhnya. Sesudah makan, dia ngajak gue ke taman tuh. Di situ kita ngecil aja liatin orang-orang sambil minum kopi. Ran, kaget bet gue tiba-tiba dipanggil begitu. Ada apa, San? Terus tahu nggak? Dia tiba-tiba ngeluarin bunga yang entah dari kapan dia pegang itu dan ngasih bunganya ke gue. Kalau misalnya gue suka sama lu, boleh nggak? San, Ihsan, sumpah ya. Bisa nggak sih semenit aja jangan bikin gue kecintaan banget sama lu? Apa nih astaga? Tiba-tiba banget loh, San. Hati mungil gue shock tahu. Di situ gue berusaha banget nyairin suasana. Hehe, sorry. Jadi gimana nih, Ran? Gas nggak? Dan ya kalian tahu sendiri lah ya jawabannya. Gaskan, bosku! Tada! Jadianlah kita hari itu. Selama pacaran sama dia, gue tuh beneran dibikin nyaman dan aman banget. Beneran secinta itu loh gue sama dia. Ini mah, gue siap lahir batin kalau diajak kawin besok juga. Singkat cerita, ada satu waktu emak gue ngirimin makanan banyak banget buat persediaan di kosan. Gue tuh kepikiran buat ngasih si Ihsan sama keluarganya juga. Gue kontak lah tuh si Ihsan. Akhirnya, dia jemput gue ke kosan dan kita langsung OTW ke rumahnya. Ini pertama kalinya gue masuk ke rumah dia. Dan ternyata, rumah dia gede banget dan homey gitu. Pas masuk ke rumahnya, gue langsung disambut sama adik-adiknya. Adik-adiknya ini ada 2. Yang satu umur 15 dan yang satunya umur 10. Emang agak jauh sih jaraknya, tapi ya mereka akrab banget. Di sela-sela gue ngobrol sama adik-adiknya, akhirnya mamanya pun nyamperin gue. Dan gue ngobrol deh tuh sama mamanya. Mamanya ini mama-mama gaul gitu. Beneran semua hal viral dia tahu. Nggak kaku gitu, orangnya asik banget. Makin yakin dah tuh gue buat gaet anaknya jadi suami. Oh iya, kebetulan hari itu gue ada urusan di kantor. Jadi rencananya gue mau OTW kantor sesudah dari rumahnya Ihsan. Sebelum gue berangkat, gue pun numpang ke kamarnya Ihsan buat ganti baju sama touch up make up. Pas masuk kamarnya Ihsan, gue takjub banget. Nih orang bener-bener rapi sampai ke kamar-kamarnya. Kamarnya tuh wangi juga. Terus suasananya tuh bikin nyaman banget. Sesudah pamit sama keluarganya, Ihsan pun nganterin gue ke kantor. Duh, berasa dianterin suami kerja. Udah Rania kebanyakan halunya nih. Di kantor pas jam istirahat, gue pun scroll-scroll Twitter. Biasalah mantengin berita my cowok K-pop gue sama berita-berita viral lainnya. Pas gue lagi ngecek salah satu berita viral, gue salfok sama salah satu postingan random di timeline gue. Buat yang main Twitter, pasti tahulah. Kalau ada berita viral di Twitter tuh, pasti ada aja orang gaje yang manfaatin kondisi buat share sesuatu yang gak nyambung. Nah, biasanya gue tuh suka skip postingan gak nyambung gini. Tapi kali ini, gue agak kaget lihat postingannya. Isi postingannya tuh ada foto selfie cewek setengah badan, pakai rok sama kaos kaki ala seragam sekolah Jepang gitu. Tapi yang bikin gue salfok, kayaknya gue gak asing sama tempat selfie-nya itu. Pas gue cek profilnya, ternyata gak cuma 1-2 fotonya, tapi banyak. Setelah gue telah beberapa menit, badan gue mulai gemeter dan kerasa panas. Tempat yang ada di postingan itu sama banget sama kamarnya Ihsan. Gue yakin 80% itu kamarnya Ihsan, karena gue udah pernah lihat pakai mata kepala gue sendiri. Yang ada di otak gue kali itu, Ihsan selingkuh kah? Gue gak mau langsung nyalahin dia, jadi gue mutusin buat video call dia dulu. Kayak make sure aja gitu.
soal apa yang gue lihat tadi. Pas video call sama dia, gue fokus sama backgroundnya. Kebetulan waktu itu dia emang lagi libur dan lagi santai di kamarnya. Ternyata bener dong, tempat diposting cewek tadi sama banget sama kamarnya Ihsan. Sesudah video call Ihsan, gue langsung linglung banget. Teman-teman gue yang khawatir pun pada nyamperin gue dan nenangin gue. Gue pengen semuanya clear. Jadi nggak lama dari itu, gue langsung kasih postingan itu ke Ihsan. Gue chat dia, "San, mau jelasin soal ini nggak?" Di situ dia kayak ngeghosting gue dulu sekitar 20 menitan. Dan akhirnya dia pun nelpon gue dan jelasin semuanya. Ternyata si Ihsan ini punya hobi dressing as a girl. Iya, dandan kayak perempuan. Tapi dia nggak belok ya guys. Dia cuma suka dandannya aja. Dan dia tuh ngejelasin kalau dia tuh senang kalau dipuji pas lagi pakai pakaian cewek gitu. Gue sih sebenarnya nggak terlalu ngerti ya sama jalan pikiran dia. Tapi yang pasti gue nggak akan bisa lanjutin hubungan sama dia. Balik kerja, gue nyempetin ketemu Ihsan dulu. Di sini gue pun ngomong ke dia, "Ihsan, gue nggak akan ngejudge lo atau gimana. Tapi sorry, kayaknya hubungan kita as pacar nggak bisa dilanjut deh." Di situ muka Ihsan kelihatan sedih banget. Tapi ya gimana? Gue juga bukan orang yang bisa nerima hal itu. Tapi gue bakal tetap keep in touch sama lu kok. Lu kalau butuh gue, lu bisa hubungin gue aja. Oke? Kita tetap temenan kok. Sehabis gue ngomong gitu, muka sedihnya si Ihsan pun mulai hilang. Ya mungkin ini emang jalan terbaiknya. Sejujurnya, gue sedih banget soal ini. Tapi ya, hal yang dia lakuin itu gak bisa gue terima. Dan masih tabu banget di kehidupan gue. Dan ya, sekarang gue pun gak tahu kehidupan dia gimana. Karena akhirnya gue lost kontak sama dia. Yang penting, semoga dia sehat-sehat aja deh. Amin. Pesan yang mau gue sampaikan ke kalian, kenali dulu pasangan kalian sebelum kalian akhirnya melangkah ke jenjang yang lebih serius. Jangan terlalu geresak-gerusuk kayak gue ini. Hehehe. Kan ada tuh yang namanya PDKT. Nah, manfaatin dah tuh waktu PDKT buat saling kenal satu sama lain. Segitu dulu cerita dari gue. Sampai jumpa di cerita GPC selanjutnya ya. Bye-bye. Buat mama, sabar ya mah. Hehe, entar Rania cari jodoh kok. Kalau nggak mager. Makan bubur di seruput. Kenalin, gue Erika yang paling imut. Cihuy. Gue mau ceritain tentang ayah gue yang aja-aja ada deh pokoknya. Gue akan mulai cerita dari gue zaman SMP. BTW, gue ini anak tunggal. Dan kedua orang tua gue ini kerja sebagai guru PNS. Seperti semua cerita-cerita keluarga lainnya, semua diawali dengan kehidupan di rumah yang baik-baik aja. Pagiku cerahku, matahari bersinar, lelelele. Sampai suatu hari, ayah sama mama jadi sering berantem karena gue ngeliat ayah sering teleponan diem-diem di teras sama seseorang. Udah gitu, kalau teleponan suaranya dikecilin. Dan teleponan di teras tuh kayaknya biar mama gak tahu. Dulu gue pikir, kayak ya udahlah, namanya juga bapak-bapak. Paling lagi teleponan sama temennya buat janjian mancing atau belajar bikin umpan ikan biar Squidward bisa nyangkut. Tapi bentar-bentar, bapak-bapak mana yang teleponan, diem-diem, suaranya kecil, tapi sambil senyum-senyum? Sampai suatu hari, gue penasaran banget nih ceritanya. Diem-diem, pas ayah lagi mandi dan HP-nya gak dibawa, gue coba cek HP-nya. Pas gue buka WA, gue kaget banget. Ternyata ayah gue banyak chat sama cowok yang di belakang namanya tuh ada inisial H-nya. Kayak misalnya Ivan H, Randy H, Seno H, dan cukup banyak. Terus gue scroll-scroll lagi, gue nemu grup. Gue agak deg-degan sebelum buka grup ini. Gue takut banget pikiran gue terlalu liar ke ayah gue sendiri. Tapi kalau gak dilihat juga sayang nih. Akhirnya gue coba buka tuh grup. Dan isinya, Allahu Akbar, isinya orang-orang belok semua anjir. Mereka tukar-tukaran 18 plus gitu. Ih, gue geli banget liatnya. Sekaligus kecewa dan gak percaya. Karena ayah yang gue kenal di keluarga tuh religius. Dia setiap malam bangun buat sholat tahajud dan gak pernah skip sholat berjamaah di masjid. Dia juga setiap tahun pasti hatam Quran. Aduh, orgil.
Pas tahu itu semua, gue nggak berani bilang ke mama karena takut jadi pikiran, dan saat itu mama lagi punya penyakit darah tinggi dan diabetes. Jadi kalau marah suka meledak-ledak. Dan sebenarnya dulu kalau mama lagi marah-marah, dia suka nyebut ayah itu hombreng. Tapi waktu itu gue gak percaya. Terus ada momen waktu itu gue mergokin ayah lagi chatan sama salah satu lelakinya. Dan di sana dia minta pulsa, tapi sama ayah gak dibales. Terus karena gue kesel, akhirnya gue balas aja tuh, "Tolong jangan ganggu ayah saya, dia udah berkeluarga." Abis itu dibales sama dia, langsung marah-marah. Ngatain ayah gue pembohong gara-gara udah pernah VCS sama dia tapi dia gak bayar. Allahu Akbar, ya Allah, apa pula ini? Waktu itu gue belum paham VCS itu apa. Tapi pas gede sekarang kalau dipikir-pikir, ada gila-gilanya juga ayah gue ini, anjir. Gue langsung blokir aja deh tuh biar gak berisik. Habis itu selesai. Selang beberapa lama, udah berbulan-bulan, gue udah mulai ke distract lah tuh sama hal lain. Walaupun memorinya selalu nempel sih di otak gue. Sampai suatu hari, kabar buruk menimpa keluarga gue. Salah satu kakaknya mama meninggal, dan itu mempengaruhi kondisi mama. Mama jadi lebih sering sakit dan bolak-balik dirawat di rumah sakit. Sampai puncaknya, kondisi mama drop banget dan divonis stroke. Mama sempat masuk ICU, dan di masa-masa itu gue sempat kompak sama ayah karena kita cuma punya satu sama lain dan fokus sama kesehatan mama. Kita bolak-balik gantian jagain mama. Kita lakuin semua hal di sana biar kalau ada apa-apa kita selalu available. Mama dirawat hampir 3 bulan. Di sana orang-orang sibuk tahun baruan dengan seru-seruan bareng sama temen-temennya. Gue dan ayah giat berdoa buat kesembuhan mama. Selang 3 bulan, mama boleh pulang dan rawat jalan di rumah. Tapi masih sering check up dan di bawah pengawasan dokter. Mama rawat jalan juga kurang lebih 3 bulan. Di kejadian ini gue udah kelas 2, jadi udah lumayan gede dan bisa banyak bantu kerjaan rumah. Sampai suatu hari, waktu gue lagi di luar sibuk organisasi, ada telepon datang dari rumah. Bibi gue nelpon dan nyuruh gue cepetan pulang. Gue buru-buru pulang dengan perasaan campur aduk. Pikiran gue kemana-mana. Gue takut banget apa yang gue pikirin beneran terjadi. Sampai rumah, udah banyak orang kumpul. Mereka semua ngeliat gue dengan iba. Gue lari ke dalam dan nemuin ayah yang lagi nangis dan mukanya merah semua. Ayah meluk gue. Habis itu ngebawa gue ke suatu ruangan. Dan gue lihat saat itu tubuh mama yang udah ditutup kain putih. Mama udah gak ada. Di situ dunia gue hancur banget. Gue histeris dan gak berhenti nangis. Gue deket banget sama mama. Dari dulu teman cerita gue cuma mama. Mama selalu bela gue kalau ayah ngelakuin hal buruk. Gue bener-bener lemes dan gak sanggup ganti baju. Bahkan sampai pemakaman beres, gue masih pakai baju yang sama. Lepas dari itu, gue bener-bener gak ada energi. Gue gak nafsu makan, sering nangis, dan jadi banyak bengong. Tiap sahabat gue meluk, gue pasti langsung nangis. Gue bener-bener gak sanggup kehilangan mama. 6 bulan sepeninggalan mama, ayah mulai ngomongin perempuan lain. Dia mulai ngenalin gue sama satu perempuan yang dia bilang itu anak muridnya dulu. Dan dia janda anak 3. Aduh, belum juga kelar gue berduka, ayah udah mau nikah lagi aja. Kelakuan ayah juga makin aneh. Dia mulai ngasih banyak barang-barang ke anaknya cewek ini. Padahal gue aja yang anak kandungnya jarang dibeliin ini itu. Malah uang jajan gue yang dipotong jadi 200 ribuan buat 3 minggu. Padahal gue masih harus ngeluarin ongkos sendiri buat di jalan. Belum buat siang. Hari gini uang 200 ribu kayak gak ada harga dirinya. Sampai ada satu momen dimana gue ribut besar sama ayah. Waktu itu ayah mau bawa masuk anak itu ke rumah buat nginep di kamar mama. Gue gak suka karena buat gue kamar mama itu tempat yang sakral. Dan anak itu siapa mau masuk ke kamar mama gue? Gak cuma satu momen aja yang bikin gue kesel. Ayah juga sampai bela-belain hujan-hujanan cuman buat nganterin anak itu ke puskesmas karena dia sakit. Sementara pas gue sakit aja dia gak ada panik-paniknya. Cuma dibeliin obat warung dan disuruh jangan lebay. Dan BTW anaknya tuh laki-laki. Kalau gue inget lagi, ayah punya riwayat pernah join grup belok. Gue takut tuh anak diapa-apain. Ayah gue juga sempat bilang mau angkat anak itu jadi anaknya. Pokoknya banyak deh momen-momen bikin keselnya. Dan sejak saat itu gue jadi berjarak sama ayah. Sampai akhirnya gue tahu dari bibi gue kalau ayah gue udah gak deket lagi sama tuh anak. Pelan-pelan juga ayah mulai memperbaiki hubungan dia sama gue.
Ayah jadi lebih perhatian, penuhin kebutuhan gue, uang jajan lancar, dan lain-lain. Walaupun awalnya gue agak sas juga sih, tapi lama-lama gue lihat kayaknya emang ayah mau berubah. Ayah juga sekarang kalau pulang ngajar suka narik gokar juga buat nambah-nambah biaya hidup. Karena utang dia banyak, dan alhamdulillah ada hasilnya. Karena segala hal yang gue butuh dia penuhi. Isi kulkas juga udah gak kosong sekarang. Ya, semoga aja ayah selalu konsisten kayak gini ya teman-teman. Doain gue dan keluarga selalu sehat dan selalu baik aja hubungan gue sama ayah. Makasih buat kalian yang udah mau dengerin cerita gue. Semoga dari cerita ini ada yang bisa kalian ambil hikmahnya. Dan banyak-banyak bersyukur ya buat kalian yang keluarganya cemara. Terus kalau kalian menghadapi kesulitan, jangan lupa buat ngobrol sama orang. Jangan dipendam sendiri ya. Segitu aja cerita dari gue. Semoga kalian bahagia selalu. Amin. Sampai bertemu di video GPC lainnya. Bye-bye. Hai penonton setia GPC, kenalin gue Lianti. Kali ini gue pengen cerita sesuatu yang sampai sekarang masih bikin gue ngerasa gak aman. Ngerasa jijik, ngerasa harga diri gue jatuh sejatuh-jatuhnya. Awalnya kakak cewek gue nginep di rumah selama semingguan. Padahal dia udah punya suami. Kayaknya sih dia lagi ribut. Ya gue sih gak berani banyak nanya ya. Setelah seminggu kakak gue nginep di rumah, suaminya datang mau jemput istrinya. Sebut aja kakak ipar gue ini bekantan. Sorry ye, karena memang gak ada nama yang lebih cocok buat bajingan cupu kayak dia. Pas dia jemput kakak gue tetap gak mau pulang ke rumahnya. Akhirnya si bekantan ini ikutan nginep juga sehari. Besok paginya mereka gak pulang, masih di rumah ortu gue. Karena kakak gue mau jenguk temennya yang sakit di kompleks sebelah sendirian. Dan jaraknya lumayan jauh. Setelah kakak gue dari rumah temennya, di perjalanan pulang, dia ada feeling gak enak dan baru inget kalau si bekantan ini di rumah sama gue doang. Ibu lagi ada urusan keluar, dan bapak gue kerja. Sore harinya, kakak gue belum juga pulang. Si bekantan ini ngeluh badannya pegel ke gue, dan minta gue buat ngurutin dia. Tapi di kamar. Katanya malu kalau di ruang tamu. Lah, padahal kan gak ada orang. Malu sama siapa, kocak? Jujur, awalnya gue gak mau. Tapi di satu sisi gue takut. Kalau gue gak nurut, masalahnya jadi panjang. Toh, cuma pijit aja pikir gue. Udah tuh, selesai gue pijitin dia, gak lama kakak gue datang. Dia agak shock ngeliat kita berduaan. Mana si bekantan ini telanjang dada, karena habis diurutin. Kakak gue langsung ngajak pulang ke rumahnya. Si bekantan ini gak mau pulang dong. Alasannya sakit perut. Jadi pengen bermalam lagi di sini untuk malam ini. Terus sama kakak gue dikasih lah obat sakit perut. Dan tetep si bekantan itu masih ngeluh sakit. Bener-bener kayak nyari berbagai alasan buat stay di rumah gue. Awalnya sih mikir positif. Toh masih ada kakak gue ini kan. Lagi pada berdebat gitu, gue prepare ambil anduk mau mandi. Diserobot sama si bekantan. Anjir, mana lama banget tuh orang mandi. Gue tungguin dah tuh 15 menit, 30 menit. Kok nih manusia gak keluar-keluar? Gue rasa lagi berubah jadi keong apa bagaimana nih orang? Ada kali tuh orang sejam di kamar mandi doang? Tadinya gue mau nanya ke kakak gue, kok suaminya mandinya lama banget? Soalnya gue juga mau mandi juga kali. Udah gerah banget ini. Tapi gak jadi. Mungkin dia lagi berak pikir gue. Nah, setelah dia keluar, kakak gue nyerobot ke kamar mandi. Udah beres kakak gue mandi, abis itu gue lanjut mau mandi. Digedor-gedor dong sama si bekantan liar itu. Ya gue diemin aja. Makin kenceng tuh gue liat-liat gedorannya. Kayak petugas Satpol PP aja. Katanya, sini HP-nya, kasih lewat lubang ventilasi bawah aja, buruan. Lah, apaan sih nih orang? Ganggu aja, heran. Gue nggak tahu itu HP yang dia maksud ada di mana. Gue coba cari-cari itu HP-nya ditaruh di mana. Ternyata HP itu ada di rak atas yang buat sabun. Gue langsung ambil HP-nya. Dan ternyata masih dalam proses recording. Berarti pas gue lagi mandi juga ada rekaman gue di HP itu. What the? Badan gue langsung gemeter. Badan gue panas dingin. Darah gue mendidih dari kaki naik ke kepala. Itu ruangan sakral gue anjir. Tempat di mana gue nggak bakal pakai baju. Tempat privasi gue dibongkar. Sakit banget tuh orang. Gue ngerasa jadi objek fantasi dia.
Gue pun langsung buru-buru selesain mandi. Kelar mandi, gue lihat kakak ipar gue ini ada di ruang tamu. Dengan emosi yang menggebu-gebu, langsung gue tonjok lah tuh orang. Kepala, muka, sama perutnya sampai tangan gue bengkak. Sementara HP-nya masih gue umpetin. Pas adegan tonjok itu, dateng Uwa dan kakak gue dari luar. Kaget lah dia lihat gue tonjokin suaminya ini. Uwa gue bilang, Neng, ada apa nih? Terus kakak gue nyautin, iya, ada apa sih? Gue jelasin lah kejadian tadi. Bener-bener kakak ipar gue ini kurang ajarnya kebangetan. Kalau di situ ada truk sampah, gue hantam sekalian sih. Tonjokan demi tonjokan gue lepasin. Bukan karena berani, tapi gue ngerasa harga diri gue dilindes. Bukan diinjek lagi kalau udah begini. Kita pun berantem dah tuh bertiga. Muncullah kakek gue yang gak tahu apa-apa ini. Coba misahin si bekantan dari hantaman maut gue dan uak gue. Kakak gue cuma bisa nangis aja duduk di sofa. Gue tanya apa tujuan dia rekam itu. Dia nyautin, ya mau lihat lah. Jawaban tertok yang pernah gue denger. Datanglah nyokap gue. Dijelasin lagi tuh kronologinya. Dan nyokap gue emosi parah. Langsunglah beliau nelpon RT RW. Rame dah tuh kayak ada bedah rumah. Dateng dah tuh Pak RT sama Pak RW. Saking geramnya, Pak RW langsung nonjok juga si bekantan itu. Kakak gue emang kesel, tapi dia juga bingung harus ngapain. Karena itu kan suaminya. Dia cuma bisa bilang, udahlah Pak, udah. Dan kakak gue belain suaminya itu. Karena udah kepalang kasihan banget si bekantan ini babak belur. Heran, orang udah 11-12 kayak iblis gitu masih dibela. Terus nyokap gue nanya ke kakak gue sampai 4 kali, ini mau gimana? Udah pisah aja, bawa barang-barang kamu ke sini. Dia cuma nangis sesegukan aja. Di satu sisi, lagi ada masalah yang bikin dia balik ke rumah ortu. Tapi dia juga gak mau pisah. Tapi kelakuannya kayak dajal. Gak lama Pak Lurah dateng. Dan jalan tengah yang diambil untuk kasih kesempatan sekali lagi di atas materai. Tapi kalau dia ngulangin lagi, udah dipastikan mereka bakal pisah. Dan ada sanksi sosial dari Pak Lurah. Lah kocak, orang kayak gitu dikasih panggung lagi. Udah mah jelek, duit gak ada, kelakuan kayak hewan, hidup lagi. Akhirnya si bekantan ini minta maaf ke kakak gue dan janji gak bakal ngulangin lagi. Dia juga minta maaf ke gue. Najis banget orang jahat gitu dikasih ampun. Kalau bisa tampol mah tampol aja. Ngapain sabar? Hari itu cukup berat buat gue. Gue nangis terus. Keinget betapa jahat kelakuannya sama adik iparnya sendiri. Ditambah lagi, dia ternyata sengaja taruh HP di kamar mandi. Emang tujuannya buat videoin gue, bukan istrinya. Kelas kakap emang. Malam itu bener-bener langsung sakit gue. Badan gue demam dan gak nafsu makan. Ditambah muntah 10 kali karena asam lambung naik. Ayah gue pun pulang. Semua sampein kejadian yang menghebohkan siang tadi. Tapi kakak gue sama suaminya langsung buru-buru pulang. Keesokan harinya, kakak gue akur lagi sama si bekantan. Kena pelet apa gimana kali tuh orang. HP si bajingan itu ada di keluarga gue. Dia datang dan mau diminta lagi dong. Katanya mau dijual HP-nya. Karena dia emang jual HP second gitu. Tapi tetap aja gak ada hasilnya. Gak bisa ngasih duit ke istri. Aduh, tuh duit habis buat apaan? Udah. Gue langsung nelpon bokap gue yang lagi kerja. Ya beliau gak terima lah. Sampai bokap gue bilang, berapa sih harga HP itu? Sini ayah beli. Gue di situ cekcok sama dia. Ya gue teriak aja. Dia langsung nyibrit kabur. Ya serem juga kali. Walaupun video itu udah dihapus, kalau sama tukang HP bisa diakalin buat muncul lagi tuh video, terus disebarin, apa nggak kejang-kejang ntar gue? Apalagi si bekantan ini pasti dendam banget sama gue. Udah dihajar dan diadili sama petinggi setempat. Untungnya dia belum sempat lihat videonya. Banyak kasus kayak gini sering terjadi, bukan dari orang asing, melainkan dari teman atau bahkan keluarga terdekat lu. Lu berhak marah karena dia udah bikin luka batin yang membekas. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita gue, saat gue berani ngelawan, berani speak up, itu adalah bentuk self-defense gue. Dan itu bisa nyelamatin bukan cuma diri gue, bahkan bisa ngelindungi korban lain dari kejahatan yang sama. Makasih buat sobat penat yang udah dengerin cerita gue, sampai ikutan emosi. Tenang, emosi kalian sudah terwakilkan kok sama gue. Haha. Semoga cerita ini bikin lu aware sama lingkungan sekitar, terutama di tempat umum ya.
Sampai jumpa di kisah GPC selanjutnya. Bye! Guys. Hari ini gue mau spill kelakuan kakak gue yang di luar Nurul. Kisah hidup gue ini bener-bener mirip sinetron deh pokoknya. Eits, kenalan dulu dong. Gue Dina. Jadi, cerita ini bermula waktu gue kelas 1 SMA di Surabaya. Pada masa itu, gue tinggal sama kakak cewek gue yang udah kerja, namanya Nila. Sama abang gue yang masih nganggur, namanya Arman. Kita bertiga tinggal di rumah kontrakan sederhana. Dan semua biaya hidup gue dan abang gue itu ditanggung sama Kak Nila. Ya biasalah ya, sandwich generation. Kalau ditanya orang tuanya kemana, ibu bapak gue ada di Balikpapan. Alias, mereka udah meninggal cuy. Yang artinya, kita bertiga sekarang adalah anak yatim piatu. Selepas kepergian ibu bapak, Kak Nila itu jadi tulang punggung keluarga. Mau nggak mau dia jadi donatur buat kita. FYI, Kak Nila itu lulusan sarjana ekonomi. Dan sekarang, dia kerja di sebuah perusahaan dengan gaji yang lumayan lah buat biayain sekolah gue sama kebutuhan hidup sehari-hari. Sampai suatu hari, abang gue, si Arman itu memutuskan buat nyari kerjaan di Pulau Sulawesi. Katanya sih, dia diajakin temen SMK-nya buat kerja di pertambangan di sana. Gue dan kakak sih nggak ngelarang sama sekali. Malahan kita dukung, biar Kak Nila juga nggak jadi tulang punggung sendirian. Akhirnya, dengan modal dana dari Kak Nila buat biaya hidup dia di sana dan juga tiket kapal, Arman akhirnya memutuskan buat berangkat. Dia berangkat ke pelabuhan, hingga akhirnya dia sampai di Makassar. Alhasil, uang jajan gue dikurangin untuk sementara waktu. Gue sih masih bersyukur, soalnya masih ada kakak gue yang mau ngurusin biaya hidup gue. Nah, semenjak Arman ke Sulawesi, saat itulah Kak Nila mulai berubah. Pernah suatu hari, gue ajak 2 temen cewek gue ke rumah. Ceritanya, waktu itu gue mau ngerjain tugas video bareng. Tiba-tiba, tanpa gue minta, Kak Nila ini nawarin diri. Katanya mau bantu gue dan teman-teman gue buat ngerjain tugas videonya. Kek, tumben amat bejir. Biasanya juga bodo amat dia mah sama beginian. Buat gue itu aneh woy. Soalnya, walaupun saudaraan, gue sama dia super canggung. Dan bisa dibilang gue nggak sefrekuensi sama dia. Tapi, semenjak Arman merantau, rumah tuh seakan hening. Karena gue dan Kak Nila jarang banget komunikasi. Ya paling kita cuma ngobrol kalau ada hal yang benar-benar mau diomongin aja. Mode biasa sih kita. Stay cu, setelan cuek, aduhai. Oke, balik ke topik. Waktu itu gue lagi istirahat sama temen-temen gue di ruang tamu. Kak Nila dengan inisiatifnya yang tinggi, datanglah dia sembari bawa nampan yang isinya teh sama wafer. Ya gue pikir waktu itu mah kayak wajar lah ya. Namanya juga lagi ada tamu. Posisinya gue duduk bertiga di sofa panjang, dan Kak Nila duduk di sofa tepat yang berhadapan sama kita bertiga. Awalnya sih Kak Nila cuma ngobrol santai, dan kadang juga nanya-nanya. Kayak, kalian kalau ngumpul sering ngapain? Orang tua kalian kerja apa? Terus, sampai momen dimana dia nanya, kalian udah punya pacar belum? Masa cantik gini gak punya pacar? Gue sempat mau negur tuh. Soalnya, pertanyaannya merujuk ke arah privacy. Tapi, pas lihat reaksi temen gue, mereka sih fine-fine aja. Tapi, gak lama setelah itu, Kak Nila jadi aneh, super aneh. Setelah ngobrol santai, Kak Nila pergilah dia ke kamarnya. Sementara gue dan teman-teman gue pun mulai fokus ngerjain tugas. Soalnya deadline tugas udah mepet banget, guys. Gue sama teman-teman gue pindah duduk di lantai. Kita sibuk diskusi mengenai struktur editan tugas video. Terus, entah gimana, Kak Nila ini tiba-tiba muncul di belakang temen gue. Dia duduk gitu, terus megangin pundak temen gue. Terus lo tahu apa yang dia lakuin selanjutnya? Kak Nila nyium pipi temen gue. Dicium anjay. Temen gue yang kagetan, refleks lah dia ngeluarin kata-kata mutiara dengan muka yang shock. Ya gue sama temen gue ikutan shock dong. Terus, karena reaksi kita yang heboh itu, Kak Nila akhirnya pergi dari ruang tamu gitu aja. Setelah kejadian itu, temen-temen gue ngusulin kalau ngerjain tugas di kafe aja lah ya. Mungkin agak traumatis sama perilakunya Kak Nila yang tiba-tiba nyium orang. Gue pernah nanyain sikap Kak Nila yang kayak gitu.
Gue minta dia klarifikasi, tapi sayangnya dia nyuekin gue dan bahkan gak nanggepin gue sama sekali. Singkat cerita, waktu gue ngerjain tugas di kafe, temen gue yang pernah dicium Kanila, mukanya asem mulu. Gue jadi kepikiran, jangan-jangan gara-gara muka gue mirip Kanila yang pernah bikin dia trauma. Apa karena gue bau ketek ya? Daripada puyeng, akhirnya gue tanyalah dia punya masalah apa. Awalnya dia ragu mau ngomong, katanya gak enak sama gue. Tapi setelah gue paksa, akhirnya dia cerita. Ternyata setelah kejadian itu, Kanila entah gimana caranya bisa dapat akun Instagramnya dia. Temen gue ini di spam chat lah, di spam telepon lah. Padahal temen gue udah blokir berkali-kali. Tapi Kanila ini selalu aja bikin akun-akun baru. Sumpah aneh banget kan? Kayak stalker aneh gitu kan? Gue sebagai adeknya yang denger cerita ini juga gak nyangka loh. Gue jadi mulai ilfil juga ke kakak gue sendiri. Singkat cerita, setelah tugas selesai, gue dan teman-teman gue jadi canggung. Mungkin mereka merasa gak nyaman sama gue. Pelan-pelan, kita jadi jarang ngobrol. Terus, jadi asing. Gue jadi sedih. Gue nangis kejer di kamar. Dan bertanya-tanya salah gue apa ya? Sampai harus ngadepin kejadian kayak gini. Beberapa bulan kemudian, gue dan Kanila dapat info dari Arman. Aduh, yang ini juga lebih gila lagi nih guys. Capek banget gue sejujurnya. Abang gue, si Arman ini, ngehamilin anak orang. Ngehamilin. Udah gitu ceweknya ini seumuran gue lagi. Gue shock banget dong. Tapi anehnya Kanila ini malah biasa aja responnya. Justru dia nyuruh Arman balik ke Surabaya. Sekaligus bawa ceweknya juga biar bisa dikenalin sama gue dan Kak Nila. Singkat cerita, akhirnya Arman dan ceweknya terpaksa nikah di KUA. Dan semua biaya ditanggung sama Kak Nila. Setelah itu, Arman dan ceweknya Santi tinggal di rumah kita. Gak lama kemudian, Arman balik ngerantau lagi ke tempat semula. Gue bagi kamar sama Santi. Pisah kasur juga kok. So far, Santi ini orangnya asik diajak ngobrol. Topik pembicaranya juga gak habis-habis. Kadang, dia cerita soal masa-masa serunya pas sekolah. Sayangnya, dia putus sekolah sejak kelas 2 SMP. Karena orang tuanya gak sanggup biayain uang sekolahnya. Santi juga cerita gimana awalnya dia ketemu sama abang gue. Santi ini kebetulan karyawan toko kelontong di daerah tempat pertambangan abang gue kerja. Jadinya, dia secara terus-terusan ketemu sama abang gue. Saking seringnya ketemu dan dirasa cocok, mereka malah memperdalam rasa kasih sayangnya hingga bercocok tanam. Jangan ditiru ya guys ya. Haram. Keberadaan Santi akhirnya bisa ngurangin keheningan suasana di rumah. Seringkali tiap mau tidur, Santi tuh suka curhat tentang kagumnya dia sama Kak Nila. Kayak seorang Kak Nila. Santi curhat. Katanya Kak Nila tuh orangnya perhatian. Suka traktir jajan diem-diem ke dia buat menuhin ngidamnya. Terus Santi juga cerita gimana kagumnya dia sama kakak gue yang independent woman itu. Ya emang sih, Kak Nila tuh emang mandiri, pinter, dan jago ngatur keuangan. Tapi semenjak kejadian beberapa waktu lalu, gue saranin ke Santi buat jaga-jaga sama Kak Nila. Santi bingung dong dan nanyain, emangnya ada yang salah kah sama Kak Nila? Tapi gue gak pernah jelasin alasannya. Sampai suatu malam, di pukul 1 dini hari, gue kebangun sama suara aneh. Gue denger suara rintihan orang kesakitan gitu. Dan ini suara perempuan. Gue lihat Santi udah gak ada di kamar. Dengan sigap, gue ambil ponsel dan keluar kamar. Takut Santi kenapa-napa. Atau khawatir jangan-jangan ada rampok di rumah gue. Gue nyiapin ponsel buat nelpon polisi. Kalau misalnya gue lihat ada maling atau orang jahat di sini. Gue pelan-pelan jalan menuju ke arah sumber suara. Yang ternyata ada di kamarnya Kak Nila. Gue semakin mikir yang enggak-enggak. Jangan sampai Kak Nila diapa-apain dong sama orang. Gue ambil sebuah pajangan di atas lemari dekat pintu kamar Kak Nila. Jaga-jaga buat pukul orang jahat itu. Gue nguping sebentar. Sampai tiba-tiba suara rintihan itu lenyap. Karena gue khawatir bukan main, akhirnya gue dobrak lah tuh pintu. Brak! Bener aja, ada Santi dan Kak Nila. Dan anehnya lagi, mereka berdua kelihatannya habis melakukan sesuatu yang gak bener.
Mereka berdua shock banget liat gue. Gue juga shock liat mereka. Kita jadi kayak, loh, heh. Dengan gagap, gue bertanya, kalian habis ngapain? Tiba-tiba air mata gue jatuh gitu aja. Rasa kecewa mulai menumpuk di hati gue. Waktu itu gue masih SMA, tapi gue tahu banget yang mereka lakukan itu adalah hal yang gak benar. Di malam itu, gue nangis sesegukan dan kabur ke rumah Bu Ida, tetangga gue. Untung, Bu Ida dengan sabar masih mau nenangin gue, yang bentar lagi jadi QB ekor 9. Bu Ida yang khawatir nanya gue baik-baik, dan pelan-pelan gue mulai jelasin semuanya. Udah pasti, di awal Bu Ida gak percaya sama yang gue omongin, karena reputasinya Kak Nila tuh bagus banget di mata para tetangga gue. Dia nawarin gue buat anterin ke rumah, sekalian minta klarifikasi sama Kak Nila dan Santi. Tapi gue nolak keras. Gue gak mau lihat muka kakak gue dulu malam itu. Akhirnya malam itu gue nginep dulu di rumah Bu Ida. Dan gue udah mengiyakan Bu Ida kalau beliau akan mengatasi masalah itu. Besoknya jam 10 pagi, gue, Bu Ida, dan Pak RT kumpul di rumah gue. Begitu pula Kak Nila dan Santi. Kita butuh penjelasan dari Kak Nila dan Santi. Karena gue udah gak bertenaga dan masih shock, akhirnya diwakilin deh tuh sama Bu Ida. Setelah babi bu uwo, akhirnya Kak Nila jujur kalau ternyata dia itu belok, alias sukanya sama perempuan juga. Sedangkan Santi katanya baper karena selalu diperhatiin sama Kak Nila. Kak Nila berusaha minta maaf ke gue, tapi gue udah terlanjur geli liat dia. Arman udah dikasih tahu info soal Kak Nila dan Santi, tapi dia justru malah hilang tanpa jejak. Abis itu, Kak Nila dan Santi juga ikut hilang entah kemana. Setahu gue, gak lama setelah itu, mereka pindah, gak tahu kemana. Sementara gue, akhirnya dijadiin anak angkat sama tante gue yang ada di Semarang. Ini semua berkat kebaikan Bu Ida, yang mau repot bantuin kehebohan hidup gue juga sih. Gue pun menjalani hidup baru setelahnya. Semua biaya hidup gue ditanggung sama tante gue, yang kebetulan single parents. Anak kandungnya udah kerja di luar negeri, dan gue juga bisa lanjut kuliah berkat beliau. Beliau juga negesin ke gue untuk gak usah lagi ngelakuin segala jenis koneksi sama Kak Nila, Arman, ataupun Santi. Buat beliau, mereka tuh udah berhasil jelek-jelekin nama keluarga. Apalagi pas berita Kak Nila dan Santi sempat viral di media lokal Surabaya. Sampai-sampai tante gue minta media itu supaya beritanya di take down dengan kasih uang kompensasi yang cukup besar. Dan bulan kemarin, gue akhirnya udah selesai kuliah, guys. Dilihat-lihat perjalanan cerita hidup gue ada-ada aja deh. Semoga dari perjalanan hidup gue ini, kalian bisa ambil hikmahnya ya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. Sampai ketemu di cerita GPC berikutnya. Bye!